Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Ice Blazer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Aditya Setiawan. Nama saya Nuruddin Rafiq Mustaqim. Kami dari Universitas Juan Nuswantoro. Aplikasi kami yaitu dengan nama Ice Data Healthcare. Video berikut akan menjelaskan beberapa tentang cara penggunaan dari aplikasi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang aplikasi yang kami buat, yaitu sistem pusat data kesehatan rekam medis atau solusi keamanan data pasien. Latar belakang dari kami membuat aplikasi ini yaitu dengan pertumbuhan teknologi yang semakin cepat tentunya akan berdampak baik maupun buruk pada berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan. Terbukti bahwa sistem yang didukung oleh sistem pengelolaan datanya efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional yang dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi seluruh masyarakat. Maka dari itu kami membuat sistem pusat data kesehatan rekam medis untuk mempermudah dalam hal mempermudah pasien dalam periksa di rumah sakit lain tanpa harus membawa berkas rekam medis, ataupun mempermudah rumah sakit untuk mencari berkas-berkas dari pasien tersebut. Karena kami dalam aplikasi ini melakukan sistem dengan cara mengupload rekam medis pasien di global rumah sakit yang telah terdaftar di aplikasi ini. Saya di sini akan menjelaskan beberapa, yaitu nama aplikasi ini yaitu Ice Data Healthcare atau bisa disebut dengan Secure Data Healthcare, adalah suatu sistem pihak ketiga untuk menghubungkan data rekam medis antar rumah sakit secara simpel. Kami juga memakai sistem enkripsi yang canggih guna mengamankan data pasien dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab. Apa sih ini? Ini telah kami jelaskan barusan. Data centralizer itu apa sih? Rumah sakit tidak perlu repot menyimpan data rekam medis dari tiap pasien karena kita Data Health sudah menyediakan komutasi dan penyimpanan mutakhir. Kemudahan pasien. Di sini pasien dipermudah karena mereka bisa mengakses data rekam medis ini terintegrasi antar rumah sakit. Selanjutnya saya akan login. Pertama-tama setelah kita login, kita di sini akan tampil di halaman utamanya, yaitu halaman dari Rumah Sakit Karyadi ini. Di sini ada beberapa pasiennya, ada 7 pasien dan ada total ada 7 rekam medis nih. Di sini kita juga bisa melihat detailnya. Dalam detail ini terdapat riwayat penyakit. Ya, ini gambar penyakitnya dan ini deskripsinya. Di sini juga terdapat riwayat tanggal periksa. Di sini terdapat nama pasien, golongan darah, dan jenis kelamin. Juga terdapat detail data diri dari pasien tersebut. Di detail data diri ini terdapat foto pasien dan data-data diri dari pasien. Di sini juga kita bisa mengedit data dari pasien tersebut. Halaman untuk mengedit detail dari pasien tersebut, misal kita ubah golongan darahnya menjadi A. Ternyata di sini golongan darah dari pasien tersebut sudah berubah menjadi A. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke halaman data pasien. Di halaman data pasien ini juga terdapat menu atau tombol tambah RM pasien. Di sini pada tambah pasien ini kami menggunakan suatu teknologi, yaitu mensecurekan dari image pasien tersebut. Misal ini. Di sini kami melakukan pengisian rekam medis pasien. Misal kita tulis sakit paru-paru, tanggal periksa tanggal 15, dan expired kita bikin tanggal 12 misal. Di sini kami melakukan sebuah enkripsi gambar, yang dimana ketika gambar ini masuk ke dalam database, maka yang masuk ke sana adalah sebuah gambar yang telah terubah RGB-nya menjadi tidak karuan itu. Itu karena kami gunakan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dari data pasien tersebut. Selanjutnya kita bisa melakukan add rekam medis. Maka di sini telah tertambah tadi kan tanggal 15 sakit paru-paru. Di sini selanjutnya kita masuk ke halaman input pasien. Di sini rumah sakit bisa menginputkan pasien-pasiennya. Selanjutnya di sini yaitu list data request. List data request ini jika ada rumah sakit yang melakukan request data terhadap rekam medis pasien kita yang sudah expired.
Lalu di sini saya coba tampilkan rumah sakit Karyadi di sebelah kiri dan rumah sakit Nur Mustaqim di sebelah kanan. Lalu di dalam rumah sakit Nur Mustaqim kita coba cari data pasien yang akan kita lihat rekam medisnya. Di sini kita coba cek data pasien Pangeran Zulkarnain. Di sini kita pencet detail. Lalu setelah muncul kita misal mau cek data rekam medis, ini sudah terlihat semua ya. Ada banyak data rekam medis. Nah, di saat kita mungkin membutuhkan data rekam medis yang expired, di sini kan sudah expirednya tanggal 12 kemarin nih. Kita bisa request dengan cara memasukkan tanggal kapan rekam medis ini diperpanjang, misal tanggal 20, terus kita request. Nah, di dalam sudut pandang rumah sakit Nur Mustaqim di sini dalam status request pasiennya akan terlihat pending ya, karena kita menunggu persetujuan dari rumah sakit Karyadi. Lalu kita coba pindah POV kita ke bagian rumah sakit Karyadi. Di sini kita cek. Nah, di sini kan ada nama pasien yang di request itu Pangeran Zulkarnain, dan nama RS yang memintanya itu adalah NRS Nur Mustaqim. Di sini kita bisa memilih untuk setuju atau biarkan saja. Kita pencet setuju biar rumah sakit Nur Mustaqim bisa mengakses data dengan masa expired lebih panjang. Coba kita pencet setuju di sini. Oke, di sini kan terlihat sukses nih. Kita kembali lagi ke bagian pasien Pangeran Zulkarnain. Kita coba refresh. Kan tadi ini nih sakit paru-paru. Kita coba cek bagian sakit paru-paru. Oke. Nah, setelah hasil request yang itu akan menjadi request yang kita minta, yaitu tanggal 20. Oke, setelah kita tahu fitur-fitur dan cara penggunaan aplikasi atau website ini, lalu apa sih teknologi yang menyokong website ini agar mampu memiliki fitur-fitur seperti itu? Pertama, kita memakai Laravel. Lalu kedua, kita memakai API. API yang kita buat ini tidak menggunakan PHP seperti Laravel, melainkan menggunakan Python dengan library dengan nama Fast API. Di mana di dalam Fast API nanti akan dilakukan proses enkripsi dan deskripsi. Seperti yang di sini kan saat kita menginput data, gambar yang di sini adalah masih berbentuk data yang belum dienkrip. Tapi saat kita menambahkan rekam medis, di sini akan terjadi proses pemanggilan API untuk mengenkrip data berbentuk base64 ini menjadi data enkripsi. Lalu di mana proses dekripsinya? Proses deskripsi berada saat kita membuka halaman pasien seperti ini. Kalau kita lihat di sini kan mungkin tidak terlihat sekali ya kayak ada proses enkripsi atau gambar acak, karena semua itu sudah dilakukan di dalam API yang kita buat tadi menggunakan Python. Jadi secara garis besar teknologi yang kita pakai adalah PHP dengan Laravel, terus Python dengan Fast API-nya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang S-Data Healthcare. Mungkin jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.